Halo? Ya, Stephen. Oh, namanya Stephen. Gimana? Di surga nggak ada benci, semua bahagia, semua senang. Pokoknya gue kalau kadang gue musuhan sama lu. Kita mengajak semuanya untuk kembali merangkul semuanya. Apabila ada yang terputus silaturahimnya, buru-buru segera disambung lagi. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngasok dimanapun berada. Masih dengan bersama guru kita Ustadz Afif. Gimana puasanya? Masih kuat dong? Ngomong-ngomongin puasa, kurang lebih ya sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemenangan, yaitu Lebaran. Tetap semangat jaga puasa kita, mudah-mudahan kita bisa sampai ke hari kemenangan. Alhamdulillah Ustadz, tema kita diskusi dengan ilmu ini adalah tentang silaturahmi. Bagaimana pentingnya dalam Islam menjaga silaturahmi, apa-apa aja keistimewaan silaturahmi, Ustadz. Gitu. Nah, pertama silaturahim ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsinya, Anar Rahman khalaqtur rahima syagaktu isman min ismi. Ya. Aku ini Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berkasih sayang. Aku pecahkan dari Rahman ini Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dari namanya, diambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, silaturahim, menyambung silaturahim. Maksudnya ya, menyambung hubungan dengan saudara, dengan keluarga, dengan family gitu. Terus Rasulullah SAW melanjutkan man wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambung dengan rahimnya, dengan keluarganya, bakalan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalur menuju sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jalur menyambung tali silaturahim. Man wasalaha wasalahullah. Wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutus tali silaturahim, putus talinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup kita putus tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diputus PLN aja pusing. Mati gelap Ustadz. Lah, turis sampai orang sales nih. Turis sampai sales sih. Kenal Ustadz. Ini kayak abang-abang yang jualan. Ini kayak abang-abang yang jualan cablak. Yang jualan bubur ini. bayi bukan sini di pasar situ nih. Bukan bang. Bukan. Cablak nih, cablak. Cablak. Masya Allah. Cablak Ustadz. Ngomong-ngomong segala. Mau kopi bang? Mau kopi? Koper. Lu mau kemana? Mudik. Lu kalau mimpi malam. Mudik, mau Bang. buka puasa lu mimpi. Mudik. Mudik? Iya. Ngapain sih mudik? Bisa mudik, temu sama keluarga. Ngomong, gue tanya dulu nih sama lu nih. Mudik mau kampung lu di mana? Eropa bang. Masya Allah guru, katanya Eropa. Nggak cocok ya. Ya, sahur lu aja mah abon. Nggak pakai Eropa yang begini. Potongannya Kedinginan ini bang tuh. Masya Ini gue udah kedinginan Allah. tuh. Emang lu mau ngapain sih kalau mudik? Ketemu keluarga. Takutnya ada salah kan bang gitu. Ini mau silaturahmi? Nah silaturahmi. Nah pas, udah nggak lain ini. Gue sama guru lagi ngobrolin tentang tema silaturahmi. Wah pas banget berarti. Pas banget. Ya. Mau dengerin lo? Mau bang. Ya dah. Tapi lu jangan lama-lama nih, apa nih sih nih? Baju. Ada kolang kaling kan ini? Nggak ada yang baju. Guru, lanjut guru. Berarti bagaimana Islam memandang silaturahmi itu berarti memang harus terus menjaga silaturahmi. Nah, gitu. harus menyambung ketersambungan ikatan dengan manusia. Apalagi dengan hubungan keluarga. Yang tadi udah dijelasin, itu sama aja kayak menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa connect dengan Allah Subhanahu wa taala lewat connect kepada mereka saudara-saudara kita. Diputus dengan Allah, apa nasibnya kita? Apa jadinya? Ya sekarang kita diputus sinyal aja kita udah pusing ya. Iya, putus nggak ada sinyal internet aja, gimana? Nggak diputus listrik kita pusing, nggak ada air, nggak ada apa. Gimana diputus dengan Allah Subhanahu wa taala? Putus nih artinya nggak kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
oh kita ini hidup ini butuh banget dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Maka salah satunya untuk merawat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus merawat silaturahim. Oh, Gitu. merawat silaturahim. Oh, berarti lo mau merawat silaturahim. Iya, mempererat bang. Mempererat? Iya. Bukan main. Ustaz, Anda mau tanya tentang si Cablak ini mau mudik untuk mempererat silaturahmi buat saudara yang di kampung yang katanya Eropa nih, katanya Eropa. Lu bukan Eropa kali lo, Bener, Bojong. New York City. Iya. Bagaimana? Apakah kita sebagai Muslim wajib untuk nyamperin dalam hal ini mungkin mudik gitu Ustaz untuk menjaga silaturahmi khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz? Nah, Jangan dijawab dulu guru. oh gitu, Masya jangan dijawab Allah. dulu. Sahabat-sahabat Ngaso penasaran kan dengan apa yang akan disampaikan guru kita? Ya setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso dimanapun, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, masih dengan bincang-bincang ilmu dengan guru kita, dan sahabat saya juga ada di samping saya di Cablak, yang kebetulan ini sahabat saya juga. Lo jangan pamit sama gua, sama Ustadz doang, sama sahabat-sahabat Ngaso juga. Oh, iya. Lo kan mau pulang kan? Mau pulang. Ke Rahmatullah. Bukan Alah, salah gue. main. Oh, salah. Main. Ya Allah, salah, maaf ya Allah, maaf. Lu Pulang kalau kemana? Barangan, Bang. Lu pulang kemana? Makanya biar sahabat-sahabat Ngaso. Eropa, buat sahabat-sahabat Ngaso, Ane izin mau pulang kampung dulu ke Eropa. Yang begini Eropa. Tidur lu aja celentang. Gaya-gayaan lo. Silakan guru, tadi bagaimana kalau si Cablak ini mau pulang ke kampungnya silaturahmi? nah bagus banget. Bisa mengunjungi silaturahim itu luar biasa. Yang pasti niatnya dulu di sana. Niatnya tujuannya mau ngapain ke sana? Benar-benar silaturahim, nyambung tadi silaturahim dengan orang tua, dengan saudara, dengan paman, itu pahalanya luar biasa. Jangan nanti di sana ajang pamer, jangan sampai kayak begitu, ajang flexing ya. Oh, jangan flexing. Jangan kayak begitu. Yaudah, jadi sambung tadi silaturahim sampai ada hadis Rasulullah SAW nih, menceritakan ada orang yuridu akhan lahu fi qaryah. Dia mau ngunjungin saudaranya di perkampungan suatu tempat lah. Terus fa'adrajallahu ta'ala malakan minal malaikah. Sampai akhirnya dia berpapasan dengan malaikat yang menyerupai manusia. Tanya, ente mau ngapain? Ente mau kemana? Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Ane mau ngunjungin saudara ane nih di kampung sana. Hal laka min ni'matin tarubbuha. Ente ada bener ente mau ngunjungin semata-mata karena Allah, atau ente ada nih tujuan lain, bisnis, atau ente ada tujuan lain, pengen ngambil untung atau pengen yang sebagainya, urusan dunia. Enggak, ane cinta sama ini orang. Ane sayang sama ini orang. Cuma alasannya dia cuma cinta doang, sayang sama ini orang. Terus akhirnya malaikat tersebut ngaku, fa inni rasulullah ilaikum, aku ini adalah utusannya Allah untuk engkau. Annallahu ta'ala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Karena engkau mencintai saudaramu, bela-belain datang ke kampung, nggak ngarepin apa-apa, tujuannya nyambung silaturahim, nyambung rasa cinta,
mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mudik kayak Caplak ini bisa ngundang kecintaannya Allah Subhanahu wa Allah, taala. kayak Eropa Blak ya. Mami papi udah nungguin nih. Kalian liburan. Mami papi udah nungguin. Mami udah. Mulut lo tuh sagon, mami papi lagi lo. Ustaz, ini mungkin sahabat-sahabat ngaso ada yang punya pertanyaan sama nih sama saya. Sebenarnya kalimat secara yang benar itu silaturahmi atau silaturahim sih, Ustaz? Sama aja ya, sama aja ya. Cuman itu mungkin ejaan Indonesia aja. Ejaan Indonesia yang mungkin kita agak keterbatasan di Indonesia. Silaturahim, silaturahmi. Ya tulisannya silaturahim bahasa Arab ma'ruf ya. Ar-rahim bisa apa disukunin apa sebagainya. Cuman ya istilah penulisan yang berarti sama secara pemaknaan sama ya. Nah, secara pemaknaan sama. Ustaz, ada lagi pertanyaan nih Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang kita sebagai muslim wajib menjaga silaturahmi. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah kita juga punya kewajiban atau pantas bersilaturahmi kepada yang non-muslim, Ustaz? Nah, silaturahim kepada non-muslim, dia itu juga makhluknya Allah. Kita berbagi tanah dan berbagi air dengan mereka, berbagi udara, berbagi tempat tinggal. Bahkan dalam bertetangga aja, Rasulullah membagi tetangga, ada tetangga yang punya hubungan saudara, tetangga muslim dan tetangga non-muslim. Ya. Tetangga ini dibagi-bagi 3, tapi kesemuanya wajib kita berbuat baik kepada tetangga itu semuanya. Walaupun non-muslim? Sekalipun non-muslim. Sekalipun orang yang, sekalipun non-muslim, dia mendapatkan hak satu, hak bertetangga. Kalau dia tetangga muslim, dia dapat hak tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Kalau hak dia masih tetangga saudara, dia dapat 3 hak. Hak bersaudara, hak bertetangga, dan haknya dia sebagai seorang muslim. Allah. Gitu. Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang boleh kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang muslim. Anda pernah punya teman, dia kebetulan mu'alaf Ustaz, dari keluarga yang non-muslim. Dia bertanya-tanya sama saya juga belum ada ilmunya nih. Mungkin sahabat-sahabat ngaso pernah punya pengalaman sama saya nih. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, kalau saya udah masuk Islam, saya masih boleh bersilaturahmi nggak dengan saudara-saudara saya yang non-muslim? Itu gimana Ustaz? Bukan boleh, tapi wajib. Walaupun keluarga-keluarganya masih non-muslim? Walaupun keluarganya masih non-muslim, wajib disambung silaturahim. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau seandainya orang tuamu ini didapetin dalam keadaan kafir, yang jelas musyrik dan sebagainya, fala tuti'huma, nggak usah taat pada kekafirannya dia, nggak usah taat pada kekufurannya dia, nggak usah ikut-ikut dengan ibadahnya mereka. Tapi yang ajibnya dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan senantiasalah bersahabat dengan mereka kedua orang tuanya yang non-muslim, fid dunya ma'rufa, di dunia dengan baik-baik. Harus menjalin hubungan kebaikan, biar bagaimanapun itu orang tua ente. Biar bagaimanapun dia saudara ente. Sambung silaturahimnya, sambung nggak harusnya kita muslim ngejauhin, putus, nggak boleh. Nggak. Karena udah beda agama gitu. Nah, beda agama akan tetapi kita sama-sama manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu titik temunya. Jadi di sini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama masih di dunia kasih kebaikan. Kasih kebaikan untuk mereka. Bukan berarti ketika kita muslim membatasi kebaikan kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan umum. Semua dikasih nafas, semua dikasih rezeki. Sama yang maksiat, sama yang kafir, sama yang nggak beriman, dikasih itu semuanya. Kita masa sebagai makhluk Allah mau pilih-pilih? Enggak. Kasih kebaikan semuanya. Apalagi itu masih punya hubungan saudara dengan kita meskipun berbeda agama. Tapi yang jadi titik tekannya dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama udah. Tapi kalau untuk silaturahminya harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Fit dunia ma'ruf. Di dunia aja. Tapi kalau udah di akhirat udah meninggal, misalnya nih, udah meninggal, ya jangan kita doain lagi. Misalnya Allah maghfir lahum warhamhum, nggak boleh kita ngedoain saudara yang wafat jelas dalam keadaan non Islam, kita doain ampunan nggak boleh.
Termasuk orang tua Ustaz. Termasuk orang tua. Jika orang tuanya dalam keadaan non muslim, maka tidak diperkenankan kita Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahuma, nggak boleh. Karena dia udah mati dalam keadaan kafir. Ya, paling kalau kepepet-kepepetnya Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunilah dosanya dia kalau seandainya dia menyembunyikan keislaman. Siapa tahu mungkin dia nyembunyiin keislaman semasa hidupnya di dunia, nggak menampakkan kekafirannya. Menampakkan kekafiran. Padahal dirinya Islam. Ya Allah, ampunin dia kalau seandainya dia muslim. Kalau dia nggak muslim, ya nggak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya kalau kita punya saudara yang masih dalam keadaan yang belum beriman, kalau kita sayang, kalau kita cinta, kita doain supaya dia dapat hidayah, supaya dia dapat hidayah, supaya dia bisa masuk Islam, supaya dia bisa mendapatkan kenikmatan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia banyak banget saat orangnya, cuma satu doang dia belum muslim. Nah, itu tuh doain yang kayak gitu. Jalur hidayahnya Allah SWT banyak, jalur hidayah. Karena kita udah cinta banget kan, ini orang baik banget, cuman minusnya satu doang, tiketnya nggak ada kan? Tiketnya nggak ada, benar. Begitu. Alhamdulillah. Sahabat Ngaso, itu dia tadi bincang-bincang kita pentingnya menjaga silaturahmi. Barang siapa yang mau disambung terus sama Allah Ta'ala rahmatnya, jagalah silaturahmi. Tapi kalau siapa yang memutus silaturahmi, siap-siap Allah juga akan mutuskin rahmatnya. Jangan kemana-mana sahabat Ngaso, mudah-mudahan tadi bincang-bincang kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya khususnya. Masih ada segmen selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso. Di awal kita sudah berbicara tentang tema harus menjaga silaturahmi. Tadi Ustadz kita juga udah bilang silaturahmi kepada siapapun, yang non muslim, mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, silaturahmi itu menjadi kewajiban seorang muslim. Sampai karena apa? Karena kita juga nggak mau putus rahmatnya Allah. Ustadz silahkan dirangkum Ustadz tentang Islam itu sendiri dengan sesuai tema kita, silaturahmi. Silakan Ustaz. Nah, jadi udah kita jelasin tentang pendahuluan silaturahim, maka di rangkuman kita mengajak semuanya untuk kembali merangkul semuanya. Apabila ada yang terputus silaturahimnya, buru-buru segera disambung lagi. Ya, karena wajarlah manusia ada kalanya dia miss, kemudian belum bisa menata hatinya. Hari pertama nggak bisa menata, hari kedua nggak bisa, hari ketiga harus berdamai. Hari ketiga harus disambung lagi tali silaturahim. Karena sehebat-hebatnya kita bermusuhan di dunia, bagi seorang muslim kita bakal ketemu lagi di surga. Ya. Mau musuhan kayak gimana, sebulan, 2 bulan, dia muslim, kita muslim, ujung-ujungnya bakal ketemu di surga. Dan di surga udah nggak ada yang saling benci lagi. Ikhwanan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surri mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada mereka ghil, perasaan benci. Itu penghuni surga tuh semua ikhwanan, bersaudara, nggak ada lagi rasa benci di dalam hatinya. Walaupun dulu di dunia kita gedek sama si anu gitu Ustaz ya. Karena di surga nggak ada benci, semua bahagia, semua senang. Pokoknya gue kalau kadang gue musuhan sama lu, di surga gue gak mau sekamar sama lu. Di surga gue gak mau satu kafil sama lu. Gak mau ngeliat-ngeliatan kadang gitu. Nah, itu sih congor aja gede itu. Nah, ujung-ujungnya nanti di surga semua bahagia, senang, berpapasan. Makanya bermusuhan jangan lebih dari 3 hari. Buru-buru sambung tali silaturahim. Apalagi cablak punya niatan mau pulang kampung. Mau pulang kampung ke Eropa Ustaz. Pulang kampung itu nanti ada keutamaan lagi kalau sampai bertemu salaman. Min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada 2 orang muslim
berjumpa, kemudian saling berjabat tangan, terkecuali dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpisah. Allah, cuma jabat tangan doang, Ustaz? Cuman jabat tangan doang. Ya jabat tangan sampai ke hati, jabat tangan. Iya. Jangan jabat tangan matanya ngedumel gitu. Ngedumel. Nah, kan berarti jabat tangan doang sesama muslim menggugurkan dosa, Ustaz. Menggugurkan kedua dosanya tersebut. Kedua orang tersebut dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beruntung kalau orang mudik ketemu langsung ya. Kalau kita yang nggak mudik cuman misalnya ya ada keutamaan juga pakai hati, tapi kan kalau berjumpa lebih beda kan, antara orang titip salam. Salam ya, buat kan beda kan kalau titip salam. Sama kalau ketemu langsung, pasti lebih bahagia. Itu orang kayak luar biasa Cablak. Berarti tadi Ustaz, maaf, kalau Cablak kan pulang kampung nih. Anda mau tanya, dengan berkembangnya teknologi berarti video call atau apa Zoom sekarang itu tuh mewakili kalimat silaturahmi nggak? Nah, luas. Tapi mana yang lebih bahagia? Ketemu langsung. Ya kan? Ada interaksi. Ketemu langsung. Orang tua kita lihat biasa aja, mungkin lihat senyum udah bahagia. Tapi ketemu langsung, bahagianya tambah. Masya Allah. Begitu. Ya Allah. Mudah-mudahan saya, guru-guru dan Cablak jadi orang yang selalu menyambung silaturahmi. Ya Allah, indah banget silaturahmi. Blak, ngapa lu? HP gue bunyi bang. Buset, handphone lo bunyi getarannya berapa skala liter? Dahsyat bang. Masya Allah. Ini mungkin dahsyatnya kerinduan bang. Ya Allah, dahsyatnya kerinduan. Masya Allah. Udah ngebet banget pengen pulang nih guru. Angkat Blak, kayak jemuran diangkat. Wah, elah tangannya begitu, bebek kiting. Halo? Ya, Stephen. Namanya Stephen. Gimana? Tiket aman nih? Masya. Oke, tungguin aneh pulang. Mami papi gimana mami papi? Aduh, Sehat mami papi. Mandi lu aja masih pakai gayung, mami papi. Oke, alhamdulillah kalau mami papi sehat. Oh iya, sebelum aneh nyampe ke sono nih, Stephen, jangan lupa kesukaan aneh. Apaan lu? Ya enggak, makan ketoprak. Lu Eropa mana? Oke, siap. Oke, yaudah Stephen. Assalamualaikum. Jadi nih, pulang nih. Udah rapi. Supir udah nungguin bang. Supir? Supir udah nungguin. Nah, aneh mau pamit dulu lu nih pulang bang. ke Eropa nih kodong-kodong pakai supir? Nah, pilot. Gaya banget. Nah, bang pilot. Nih ngomong-ngomong kalau lo mau pulang nih, nih gue bagaimana nih buka puasa sama Ustaz? Nah, itu lu ngurus sendiri dah. Lu pilot gue udah nungguin. Suwe Kan banget. ada. Ya, kalau gini iya. Sama ini, Ustaz. Aneh pamit dulu ya. Suwe banget dah. Terus buka puasa gue bagaimana nih? Nyari sendiri. Blak, buka puasa gue nyari gimana sendiri. nih? Aneh udah. Masya Allah. Assalamualaikum. Gaya-gayaan. Oh iya. Bukannya diingetin, inin gua buat bikin lah kopi. segala bawa termos pulang ke Eropa. Buat bikin kopi di sana. Buset. Assalamualaikum. Dah. Ya, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada, itulah dia tadi pembahasan kita tentang silaturahmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya dan guru kita Ustaz Taufik pada episode selanjutnya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.